Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hudriansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara dan teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan untuk mengikuti majelis ilmu pada kesempatan kali ini. Dan tidak lupa pula marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benerang pada sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Dovir Saputra yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini yang temanya berjudul Islam Merangkul Nusantara. Di sini saya tidak sendirian, ditemani oleh beberapa rekan saya. Yang pertama yaitu Intan Dwi Puspitasari, yang kedua Emi Fahmia, yang ketiga Intan Syafina. Baik, langsung saja kepada materi. Yang pertama yaitu Intan Dwi Puspitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian Nusantara dan masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama adalah pengertian dari Nusantara. Nusantara dapat diartikan sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang merentang di wilayah tropis dari Sumatera bagian barat sampai dengan Papua di bagian timur. Ini adalah merupakan wilayah yang tersirikan dengan keanekaragaman geografis, biologis, etnis, bahasa, dan juga budaya. Kata Nusantara pertama kali muncul dalam sastra Jawa pada abad ke-14 Masehi, yang merujuk pada rangkaian pulau-pulau yang menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Kata Nusantara berasal dari kata benda majemuk, yang berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni Nusa, yang berarti pulau, dan juga Antara, yang berarti terletak di seberang. Slide berikutnya. Tantan. Apa? Kelihatan slide-nya? Enggak, masih di aku. Masih sama. Bentar. Kayaknya lemot. Soalnya di aku sudah masuk slide ke nomor 3. Ke masuknya Islam. Udah kelihatan? Udah. Nah. Masuknya Islam, diskusi tentang asal kedatangan Islam, pembawanya, dan juga waktu kedatangannya, kemudian melahirkan banyak sekali teori. Salah satunya adalah teori India. Teori India atau teori Gujarat pertama kali dikemukakan oleh Pineapple dari Universitas Leiden. Menurut Pineapple, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India yang membawa Islam ke Indonesia. Teori ini dikembangkan oleh Horgonj yang menyatakan bahwa saat Islam mempunyai pengaruh kuat di kota India Selatan, banyak Muslim Dhaka menjadi pedagang perantara dalam perdagangan antara Timur Tengah dan juga Indonesia. Proses masuknya Islam di wilayah Nusantara tidak lepas dari kegiatan perdagangan. Kepulauan Nusantara terkenal dengan berbagai hasil buminya menjadi daya tarik bagi pedagang dari berbagai bangsa dan juga negara. Antara lain dari Cina, Arab, India, dan juga Persia. Melalui Selat Malaka, para pedagang mengunjungi pusat-pusat perdagangan antara lain di Pulau Jawa, misalnya di Jepara, Tuban, dan juga Gresik. Dari sana perjalanan dilanjutkan ke wilayah Banjarmasin, Goa, Ambon, dan juga Ternate yang dikenal sebagai pusat penghasil rempah-rempah. Berikut disampaikan sebagian orang yang berjasa dalam syiar agama Islam. Yang pertama adalah masuk melalui pedagang Gujarat. Para pedagang Gujarat bertolak dari catatan perjalanan Marco Polo yang mengatakan bahwa kunjungannya pada tahun 1292 Masehi. Ia telah menyaksikan banyak pedagang Gujarat giat mensyiarkan agama Islam. Hal ini diperkuat dengan adanya batu nisan Sultan Malik As-Saleh. Yang kedua adalah masuk melalui pedagang Persia. Pendapat ini didukung oleh Umar Amin Hussein dengan alasan bahwa Persia ada suku yang bernama Leiren dan juga Jawi.
Yang ketiga adalah masuk melalui pedagang Arab. Yang pertama dibuktikan dengan raja-raja Samudra Pasai yang menganut mazhab Syafi'i. Yang kedua dibuktikan dengan gelar Al-Malik digunakan oleh raja-raja di Samudra Pasai. Dan yang ketiga adalah literatur Arab terdapat berita tentang perjalanan menuju Asia Tenggara. Sekian penjelasan dari saya, kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Intan Dwi Pustiasari. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua yaitu Emi Fahmia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emi Fahmia dengan NIM 204 105020108. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam yang terus belajar. Islam yang terus belajar, ulama, kenamaan, dan para pemimpin Islam di India Timur pun sangat bertindak dalam memastikan bahwa cara mereka mempraktekkan dan menyebarkan Nusantara segaris dengan ajaran fundamental dalam Islam. Cara tersebut mengikuti tradisi intelektual serta menjaga mata rantai keilmuan dengan Islam klasik, serta berakar pada ajaran Islam para mujtahid, para pemimpin mazhab Islam yang otoritatif dari generasi awal yang hidup di kawasan Timur Tengah. Dengan kata lain, model Islam Nusantara adalah turunan otentik dari Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijaga dan diajarkan oleh para ulama otoritatif. Ulama Nusantara secara tradisional menerapkan dua prinsip strategis untuk memastikan otentisitas ajaran Islam, sekaligus menjaga harmoni dengan realitas sosial yang ada. Ulama Nusantara secara tradisional menerapkan dua prinsip strategis untuk memastikan otentisitas ajaran Islam sekaligus menjaga harmoni dengan realitas sosial yang ada, yaitu yang pertama, memastikan fokus yang berimbang dalam perhatian terhadap dimensi spiritual Islam tasawuf, agar semangat utama agama sebagai sumber dari cinta dan kasih sayang universal tidak terabaikan saat memberikan keputusan hukum fatwa yang berkaitan dengan norma formal dan hukum Islam. Ulama Nusantara memperkenalkan mistisisme tasawuf dan persaudaraan spiritual tarekat yang didirikan oleh para ulama pendahulu di Timur Tengah kepada komunitas lokal di seluruh Kepulauan India Timur. Yang kedua, di Nusantara para pemimpin Islam sangat jarang terbebani oleh ekspektasi atau permintaan untuk menegakkan hukum Islam terhadap Yang kedua, di Nusantara, para pemimpin Islam sangat jarang terbebani oleh ekspektasi atau permintaan untuk menegakkan hukum Islam terhadap pemeluk agama dan keyakinan lain. Ulama Nusantara secara kreatif mencari ruang manuver terkait hukum syariat agar tetap terlibat secara dekat dengan lingkungan sosial yang lebih luas, tanpa mengabaikan keterikatan dengan atau praktik dari syariat itu sendiri. Pemurnian ajaran agama. Fikih jurisprudensi Islam sebagai instrumen untuk menjaga keteraturan tidak dipandang mendesak karena menjaga keteraturan masyarakat bukanlah tantangan paling krusial bagi masyarakat atau para penguasa. Kuatnya dorongan kultural untuk mencapai harmoni berfungsi sebagai pondasi utama dan penjamin dari keteraturan dalam masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, instrumen hukum yang detail serta canggih tidak diperlukan. Begitu pula dengan pemaksaan penegakan hukum tersebut. Kondisi ini memungkinkan para penyebar agama untuk mendalami serta menyelami inti dari ajaran agama, yakni spiritualitas dan etika. Peradaban yang harmonis. Peradaban Nusantara adalah tentang mementingkan harmoni dengan orang lain, di atas kepentingan pribadi, kepercayaan diri secara spiritual yang memungkinkan seseorang untuk mengalami bahwa perbedaan pendapat dan agama bukanlah perkara yang berbahaya. Hampir semua agama masuk ke Nusantara tanpa mengalami resistensi. Penduduk Nusantara bebas memeluk agama apapun yang cocok bagi mereka, dan untuk mengabaikan sebuah agama tanpa menyakiti jikalau mereka menghendakinya. Dan semua orang yang menjadi warga dari kehidupan komunal yang kita alami bersama adalah bagian dari kesatuan yang tak terpecah belah. Apapun perbedaan lahiriah yang mungkin adalah Bhinneka Tunggal Ika. Balikan operator. Baik, terima kasih Emi Fahmia. Selanjutnya yaitu tentang Islam agama rahmatan lil alamin yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Dofir Surya Saputra.
Baik, terima kasih Emi Fahmia. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, Dr. Surya Saputra dengan NIM 20 410 50 20 10 5. Pada materi kali ini saya akan menjabarkan tentang Islam agama rahmatan lil alamin. Yang pertama yaitu makna rahmatan lil alamin sendiri terdiri dari beberapa kata. Yang pertama yaitu kata rahmah dalam Al-Qur'an digunakan untuk di 7 makna, yaitu pertama rahmah berarti kelembutan, empati yang berarti memberikan maaf, empati yang memberikan maaf, penyayang, dan dalam konteks ini rahmat adalah lawan kata dari azab, kejahatan, kemudaratan, dan kekasaran. Sedangkan secara bahasa Islam berasal dari kata salama atau salima yang berarti dunia, yang berarti damai, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan. Selanjutnya tujuan adanya Islam rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin tidak lain adalah untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Islam mewajibkan umatnya untuk menghargai manusia dan kemanusiaannya sebagai mana yang telah tertuang dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 17. Pada sisi lainnya, Islam rahmatan lil alamin mengajak manusia ke jalan Allah dengan semangat besar, kelembutan dan kasih sayang, dengan cara berpegang teguh dengan Al-Quran dan mengikuti jalan hidup Nabi Muhammad SAW agar mendapat barokah di dunia dengan rezeki yang cukup dan hujan yang cukup dan tanah yang subur serta mendapatkan nikmat surga di akhirat kelak. Rumusan di atas diramu dari 7 makna rahmat dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu kelembutan, yang kedua empati, yang ketiga memberikan maaf, yang keempat penyayang, yang kelima rezeki, yang keenam kenabian, yang selanjutnya tanah yang subur, Al-Quran, hujan, dan surga yang tertuang dalam rumusan tersebut. Selanjutnya urgensi adanya Islam rahmatan lil alamin. Dengan adanya Islam rahmatan lil alamin, tidak lain adalah untuk menentang adanya kaum atau paham ekstremisme atau dalam bahasa Arabnya gulu. Paham ekstremisme ini di Indonesia dengan sebutan mereka yang ingin mendirikan khilafah. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, membedah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Safina dengan NIM 2041050200068. Baiklah, di sini saya akan menerangkan pembagian hukum Islam Nusantara. Yang pertama, apa itu hukum Islam? Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari Dinul Islam, yakni agama Islam, sebagai suatu sistem hukum dan disiplin ilmu. Hukum Islam ini mempunyai dan mengembangkan istilah-istilahnya sendiri, sebagaimana disiplin-disiplin ilmu yang lainnya. Dalam studi hukum Islam di Indonesia, seringkali dijumpai beberapa istilah hukum Islam, seperti fikih ataupun syariat, serta beberapa istilah teknis lainnya. Nah, di sini hukum Islam adalah sebuah istilah khas yang dimiliki oleh Indonesia maupun Nusantara. Selanjutnya adalah pembagian hukum Islam menurut ahli. Di sini menurut Hasbi As-Siddiqi secara lebih perinci membagi hukum Islam dalam 4 bidang hukum. Yang pertama, yaitu yang tetap berlaku setiap masa maupun keadaan ataupun zaman, tidak berubah-ubah, yang ditetapkan secara jelas dan tegas. Hal ini tidak berarti hukum Islam bersifat statis, yang maknanya bersifat tetap dan tidak berubah, tetapi hanya berkaitan dengan soal-soal yang tidak berubah saja dan terus hidup. Ada kalanya berkaitan dengan dasar kemasyarakatan atau dengan suatu prinsip undang-undang yang tidak dapat diubah dengan perubahan masa. Nomor 2, hukum yang telah dinasahkan tetapi di nas-nas itu bisa diikhwalkan. Maka dalam bidang ini berlaku ijtihad untuk mengaitkan satu nas dengan nas lainnya.
atau antara nas dengan kasus tertentu. Yang artinya adalah hukum atau ayat yang telah diganti dasar hukumnya maupun dihapus dasar hukumnya itu masih bisa diikhwalkan ataupun maksudnya diterapkan, tetapi harus melalui dan berupa ijtihad untuk mengaitkan nas satu dengan nas yang lainnya. Selanjutnya, nomor 3 adalah hukum yang bersifat umum yang dapat kita masukkan ke dalam beberapa masalah tertentu. Maka bisa atau harus digunakan ijtihad untuk menerapkan prinsip umum itu. Yang mana dalam hal ini memang harus menggunakan ijtihad untuk bisa menerapkan prinsip umum tersebut ke dalam sebuah masalah-masalah. Kemudian yang keempat, hukum yang tidak disinggung oleh hukum Islam. Dalam syariat Islam, maka dalam bidang ini berlaku ijtihad mutlak. Seperti misalnya adalah hukum yang kita tidak temui di dalam syariat Islam, yang tidak disentuh maupun disinggung di dalamnya, maka untuk mengetahui hukum semacam ini, kita harus melakukan sebuah ijtihad yang mutlak yang dilakukan oleh mujtahid dengan menggunakan rumusan kaidah dan tujuan syara'. Selanjutnya adalah hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum. Yang pertama adalah sumber hukum yang bersifat nakli. Ialah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua adalah sumber hukum akli. Ialah dengan usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya. Yang artinya adalah sumber nakli ialah sumber hukum di mana mujtahid tidak berperan dalam pembentukannya karena sumbernya adalah dari hukum Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan akli ialah suatu sumber hukum di mana seorang mujtahid dengan akalnya dapat berperan dalam pembentukan seperti qiyas, ihtisan, dan lain-lainnya. Kemudian, kandungan hukum dalam Al-Quran dan hadis kadangkala bersifat prinsipil yang general dalam kurung dzanni, yaitu prasangka. Dikarenakan prasangka-prasangka inilah sehingga perlu adanya sebuah penafsiran ataupun upaya interpretasi. Al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu syariah meliputi 3 hukum. Yang pertama adalah hukum yang menyangkut keyakinan orang dewasa dalam kurung mukallaf, yang mana mukallaf ini harus mempunyai 2 syarat, yaitu hukum syarat yang pertama adalah haruslah berakal sehat. Nomor 2 adalah harus memiliki usia yang sudah baligh. Nomor 2, hukum-hukum etika dalam kurung akhlak yang mengatur bagaimana seharusnya sebuah pekerjaan yang mengatur perbuatan, ucapan, perikatan, dan berbagai tindakan hukum seseorang dengan individu lainnya. Hingga hukum yang mengatur hubungan antara manusia sebagai individu dengan individu lainnya dalam hubungan perikatan, pertukaran, dan kepemilikan harta dan hubungan lainnya, maka melahirkan sebuah hukum perdata, yakni hukum yang mengatur hak dan kewajiban serta kepentingan individu dalam kemasyarakatan. Maka karena hukum perdata inilah adanya sebuah aspek yang melahirkan hukum ekonomi Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.